Itu tangan kami. Ya, ini yang ke 4 kalinya. Ya kan? Tanggal 17, 30, 31 saya pernah ke sini, ya kan? Menanyakan beliau. Tapi yang taat ingat kedatangan saya, ya kan? Tidak untuk membahas masalah yang itu. Nah, jadi saya ingin langsung ke Pak Zain, ya kan? Terkait dengan hasil audiensi kemarin Pak Zain. Kenapa ada pernyataan dari Pak Zaitun mengenai prosedural pengadilan? Ya kan, kedatangan saya dari tanggal 17, 30, 31, menyuruh istilahnya untuk datang masuk pasti ya. Memberikan klarifikasi masalah itu. Nah, ini mohon penjelasannya. Sekapus. Dengan kalau tidak salah sudah terpanggil sama saya 2 kali. 2 kali dengan Pak Woro 2 kali. Sudah saya kasih penjelasan tidak. Sekarang Pak jangan seandainya ini saya yang di lapangan kemarin Pak Kasatpol PP, kebetulan LSM masih ada di situ. Tidak sekalian, jadi begini. Saya yang dimarahin Pak Kasat, saya yang bertanggung jawab di lapangan ini Mas. Seseorang di situ saya mau mengamankan yang mana saya tidak ada komunikasi, ada komitmen sosialisasi waktu terdahulu itu sama Pak Iba bahwa setelah jualan itu barang dikemasi karena di situ ada namanya perda K3. Kenapa perda K3 biar itu tidak umum, biar rapi. Sudah. Setelah itu ada yang mengambil namanya Wiwit. Jangan sudah tak kasih penjelasan. Wiwit mengaku itu barangnya dia. Sudah tak kasih surat penerimaan. Sudah tak kasih surat panggilan. Terus yang datang ini Mas. Saya dulu ini dulu saya nggak ketemu sama dengan ini jangan bikin surat kuasa. Kuasa sinten kali sinten. Niki kalau niki saya punya urusan kali jenengan apa kali Satpol PP. Secara alur hukum ada nggak urusan sama saya? Jenengan. Ini alur hukumnya aja. Jenengan juga bicara gini. Alur hukumnya saya ada nggak? Langsung waktu di lapangan itu ketemu jenengan. Betul. Nggak tahu berarti saya nggak ada urusan sama jenengan atau dulu. Kok tiba-tiba ada surat kuasa atas sama ini, atas sama jenengan. Nek saya yang lepas ke sini, saya salah nggak prosedur hukum? Salah, karena apa? Bapak? Nyun Sewu yang menerima mengakui barang itu punya ini bukan Pak Haryanto. Saya nggak kenal namanya Pak Haryanto, belum pernah bersinggungan sama Pak Haryanto. Apalagi sama jenengan dia ketika tiba-tiba ke sini bawa surat kuasa. Terus saya apa namanya dinaikkan ke YouTube terus ini alasan ya sudah kemarin sudah tidak ada masalah. Betul, dia mengakui alur hukum yang sebenarnya memang barang itu saya sudah matur barang itu tidak akan saya persulit jika alur hukumnya di lebih datang bawa surat panggilan, surat ini tak asihkan selesai urusan. Yang dipermasalahkan apa lagi? Sampun Pak. Sampun. Pak Zee. Bahasane pulau simpel mawon lah. Dalam artian jenengan tadi mempersal namanya sih Pak Wiwit. Kami nggak istilahnya saat ini nggak berurusan dengan namanya Pak Wiwit. Yang jelas-jelas itu barang kami. Ya kan meskipun dari taruhlah instansi Satpol PP memberikan surat itu kepada orang yang bukan miliknya, itu menurut saya salah alamat juga. Kan gitu. Ya, jangan nyalakan jangan Satpol PP Bapak. Dia tuh ke kantor sini mengakui barangnya loh. Ini jangan tegas sama dari kita. Betul. Kami tahu nggak, Mas Nyun Sewu loh Mas ya. Coba pakai hati nurani Nyun Sewu. Kita saat tugas, Wiwit mengaku itu barangnya dia, dan dia berusaha harga diri kok. Kurang ajar nggak Wiwit? Kurang ajar nggak Pak kayak gitu? Ya itu kurang ajar. Menyepelekan jawab. Sekarang Wiwit mengaku itu barangnya saya salah ya yang di lapangan.
Terus jenengan sekarang ke sini mengakui barangnya Pak Hari. Pak siapa ini? Irianto jenengan mengakui surat kuasa. Nek secara hukum nek jenengan tahu hukum, nek panjenengan tahu hukum, ya. Kalau saya ngasihkan barang ke jenengan salah Pak. Karena apa? Bukti akurat hukum itu wiwit. Coba dicerna ini. Nah, jenengan ngerti hukum loh, nggih. Nggih, analogi jenengan Pak Zaitun kados iku. Analogi kula nggih kados kula yang saya jelaskan bahwasanya ketika bukan hak miliknya, ya kan? Kemudian diaku, kemudian suratnya ini ke sini, ya kan? Ini kan sudah menyalahi. Ini sangat nawi, Ya kan? Makanya saya bukan kita. Ya, dalam arti ini Pak. Saya nggak mau mempermasalahkan yang namanya Pak Wiwit itu, ya kan? Itu betul-betul hak Mas Yang. Sudah gini aja Mas, jangan usah diperpanjang. Jangan tadi kemarin sudah bawa alasan 7 orang, sudah saya klarifikasi. Ya siapa beliau kan jenengan kan? Ini bukan jenengan tapi beliaunya. Maksudnya sih kalau ini kita nggak ada sangkut ini loh, begini Mas, ini Mas gini aja, jenengan kesini tuh maunya bagaimana? Saya kemarin sudah klarifikasi, LSM juga sudah mengakui bahwa alur hukum yang benar itu memang harus sama ini, bukan sama Haryanto. Pertama gitu Pak, Pulau pun jelas gitu Pak ya. Tanggal 17, tanggal 30, tanggal 31. Ini tolong diperhatikan betul Pak. Saya datang ke sini itu langsung menyuruh Mas Yanto datang ke sini ke klarifikasi tentang pengolahan ini. Tidak ada yang namanya ini. Kalau dari awal saya juga kan, oh ternyata itu lo begini kan gitu, ya kan? Nah ini kan begini Pak. Saya tadi sudah sampaikan di awal, saya tidak ingin mempermasalahkan masalah beda besi itu. Monggo, walaupun datang yang kedua, ketiga, nek buatan sakit di buatan nopono, ya kan? Nek menjenengan langgar, ya kan? Betul kan? Paman jenengan langgar, kenal siapa yang ngerawat ya? LSM yang jenengan itu kemarin didatangi sama kenal ya? Umur orangnya di sini. Siapa yang mana? Siapa yang sudah tidak paham. Ya, kamar apa siapa ini? Kita tak suruh sini sekalian. Iya, Bang. Nah, ya. Terus lebih ini. Nah, terus jenengan tuh karpe kepiye? Nek saya nyuwun sewu. Saya sudah pakai alur. Karena apa Pak Wiworo tidak bisa memutuskan? Jangan menyalahkan Pak Wiworo, Pak. Karena yang di lapangan yang bertanggung jawab saya. Yang ketemu Wiwit itu saya. Yang ngasih surat itu saya. Dalam artian saya sudah dapat jawaban langsung dari Pak Zaitun Mahfud kan. Yang pertama, tapi yang tadi yang saya jelaskan tadi, saya ingin dapat klarifikasi langsung. Nah, sudah disampaikan bersama kan. Tapi dari kami ya paham nggak? Kalau nggak paham ya sudah, jangan pahami itu. Alur hukum itu semacam itu. Kalau saya ngasihkan jenengan ngasihkan salah Pak. Karena ada orang mengaku itu secara otentik hukum itu dia. Habis pertemuan kedua dan ketiga yang menyatakan Mas Yanto harus datang ke sini atas alasan kenapa harus mengunggah sampai TikTok sampai apa segala macam, itu seharusnya sudah disampaikan sejak awal. Ya sudah gitu kan belum. Ya, saya waktu itu kan ada Mbak Wiworo, seharusnya disampaikan ke kami dong. Tidak tiba-tiba ujuk-ujuk wah ini ada kabar bahan yang gitu, ya kan? Tidak sesuai dengan fakta akhirnya kan begitu. Menurut saya, yang menurut saya itu kan menurut jenengan. Fakta saya itu manggil orang tuh saya nggak kenal jenengan, nggak kenal Haryanto, nggak kenal beliau-beliau, saya nggak kenal. Atas dasar jenengan tahu hukum, beliau itu kemarin alasan sudah kasih penjelasan Pak. Kalau nyun sewu di situ saya kasih tanda perimaan secara hukum itu Wiwit. Nek yang ngambil orang lain saya salah enggak? Jenengan salah nek ngasihkan orang lain. Saya pun nek saya yang minta kalau tak kasihkan jenengan salah. Terus saya harus gimana? Ya harus Wiwit. Tanda terima. Pak Wiworo sampun pesan ke pulau kemarin. Ya Mbak betul-betul jenengan. Saya ketemu jenengan sekali. Dan jangan mengada-ngada saya ketemu sama Wiworo atau jenengan tuh jangan mengada-ngada. Maksudnya pada saat kesempatan yang sama ada jenengan, ada Pak Wiworo. Saya tidak pernah ketemu jenengan, saya ketemu jenengan bersendiri dan tidak pernah sama Pak Wiworo. Pak Wiworo di sebelah Riki. Oh jangan ngarang jenengan, itu jenengan fitnah. Mbak Indri onten. Dengan Mbak Indri ya sama beliau jenengan ketemu saya di sini sama saya toh. Nggih pun, boten jenengan boten boten nopo-nopo ya kan, tapi intinya kalau kemarin pesan dari Wiworo, Mas ora usah hukum-hukum wis.
Rene wae, ya kan? Nyongkus api-apian bahasa. Memberikan klarifikasi itu segala macam. Kalau tangga juga tidak ada kewajiban untuk memberikan klarifikasi itu Pak. Secara hukum, saya bilang. Saya secara hukum juga dapat kuasanya dari Mas Rianto juga betul, ya kan? Nah, jenengan benar nggak mendapatkan kuasa dari jenengan jauh kuasa dari Rianto terus jenengan datang ke sini terus bicara masalah hukum, benar nggak jenengan? Ngetel Pak. Ya, saya tanya jenengan sudah benar nggak? Saya meyakini betul. Meyakini betul, tak kasih alur, saya itu ngasih penerimaan itu Wiwit yang mengakui barang. Nek jenengan menyalahkan sama Wiwit diajak ke sini. Ya. Nanti kan jeda. Ini menurut versi Satpol PP lah bahasanya kulo, bahwasanya surat itu salah alamat, ya kan? Kok salah alamat gimana? Dawangnya punya barang ini Pak. Beliau yang mengakui kok Pak. Iya. Saya tuh tidak ngasih surat seseorang, tapi beliau mengakui itu barang yang coba dipikir Mas. Jangan dipikir, jangan mikir. Ini barangmu Pak. Iya. Ini barangku ya wes Mas, tak barangnya. Jangan nanti kasih surat Anda. Iya. Biar nanti jenengan podo karo kanca-kancane, biar jenengan itu tertib, rapi, bersih, krojo, biar nanti ada investor masuk Mas. Saya bilang gitu, oh iya Pak, besok saya ke sini. Tahu-tahu jenengan datang pakai surat kuasa. Lah kuasa nek kecuali kuasa dari Wiwit ya tak kasihkan, gitu loh Mas. Pulau simpul sangat Pak. Pulau nggak mungkin datang ke sini 3 kali. Yang baik sekali, nek niku boten sanate barangi. Niki, niku tok. Lah, terus saya mengeluarkan surat penerimaannya itu gunanya buat apa Mas? Ada orang mengaku. Jenengan bisa saja memberikan semua ke orang itu surat penerimaan Pak. Ini ya, lagi kan? Sama itu jangan kita toh Pak. Lagi maksudnya pulau kan ngomong saja Pak. Saya tidak ada urusan dengan yang namanya Wiwit. Apalagi saya nggak ada urusan sama jenengan. Tapi kalau tak balik begitu saya nggak ada urusan jenengan. Ngapain jenengan kayak gini? Pulau berprinsip niki barang itu loh. Barang jenengan mana buktinya? Buktinya ada saksi nggak itu barangnya Mas Rian? Loh, sama. Buktinya jenengan mana kalau itu barangnya? Nek saya kan punya bukti Bapak. Nyon saya lihat di jalur hukum mawon. Dia mengaku itu barangnya. Tak kasih surat penerimaan Bapak. Gitu Mas. Logika masuk akal sekarang jenengan datang ngaku-ngaku barang. Tak kasihkan saya salah Pak. Saya salah. Mas Rianto, jenengan saksi nek niku gak ada barangnya pun dagang maupun pinten-pinten boten dagang monggo Mas Rianto. Saya sudah 25 hari. Boten dagang. Boten dagang, tidak ada pemasukan. Ya, kan kemarin Bapak minta saya ke sini, makanya kan saya minta memberikan surat kuasa penuh pada ini karena itu barang saya. Barangnya jenengan. Jenengan berarti tak kasih penjelasan saya ngomong nanti murah kira jelas. Dan saya itu sudah menurut Pak Wiroro bahwa itu barang saya dan saya sudah difoto. Ya, karena itu urusan Pak Wiroro yang jelas. Saya yang di lapangan, saya yang bertanggung jawab, saya yang dimarahi Kasat Pol PP. Saya bertanggung jawab yang di lapangan itu saya. Saya memberi surat panggilan dan surat penerimaan yang mengakui barang itu bukan namanya ya Arianto. Saya nggak ada urusan Arianto sama jenengan. Urusan saya sama Wiwit. Itu aja. Tinggal, yuk Mas. Tinggal ya. Ya pun, memang tunggano jenengan munggah ke TikTok ya sudah tak screenshot Mas. Nah jenengan kita nyun sewu, saya hati nurani mohon maaf saya sudah jelaskan panjenengan. Aku kira tega Mas karo pedagang kayak gini. Aku wis njaluk pindah saka Satpol PP karena apa? Benturane karo jenengan semuanya sudah tak kasih penjelasan jenengan. Rate peraturan. Caranya ora koyo ngene iki. Ingatan mawon Pak. Itu iki terakhir statement Pak. Nek menawi Mas Rianto melanggar apa mau K3 nggih. Niku nopo saged dicake ke yang lain. Di semuanya jadi step by step. Pedagang lain bisa. Bisa. Gila Pak ya. Ya jangan bilang gitu, saya bukan pemimpin langsung puncak pemimpin Mas, ada pemimpin yang lain. Jadi ini kan enggak sama media Pak. Saya netral ini toh. Saya netral. Kan Mas Rianto sempat saat itu saya ngeliput saya. Kalau Mas Rianto datang ke tempat saya
datang langsung ke kantor saya, itu katanya di tendanya diambil satpol, gitu. Oke. Terus katanya Mas Rianto sudah ke sini. Ini saya harus konfrontasi juga, jangan-jangan Mas Rianto bohong kan itu. Ya, nggih. Lah jenengan pernah ke sini betul? Bener. Ketemu siapa? Pak Wiroro. Berapa kali ke sini? Wiworo. Berapa kali ke sini? 1 kali saya ke sini. Lah saat itu Pak Wiworo menjelaskan tidak kalau barang itu tuh atas namanya Mas Wiwit. Waktu itu dia bilang berarti yang punya kamu. Iya, terus saya mau di foto KTP sama mau dibikinin surat itu. Terus dia lari Mas. Saya nggak mau karena nggak bisa keluar hari itu. Jenengan nggak mau tanda tangan. Jadi yang tanggung jawab kan saya Mas. Di lapangan saya mesti nunggu orangnya itu saya. Nggak mungkin seorang pemimpin langsung ngasih tanpa ada konfirmasi ke saya. Betul. Nanti secara hukum salah Mas. Lah terus saya yang ngasih penerima. Terus yang selanjutnya datang Pak Ayes. Ini dulu Mas. Oh ini dulu. Tahu kronologisnya jenengan begini Mas. Jadi awal mulanya gini, coba nanya jenengan sebagai wartawan ya. Objektif aja, objektif. Saya ke lapangan, tak amankan sosialisasi. Saya sudah ketemu ketua paguyuban. Mas, ini gak ada sopo kok angel menang, kok anggarannya angel ini. Jadi, monggo nek diamankan. Ketua paguyuban yang bilang gitu. Diamankan. Jangan lupa Mas. Diamankan. Nanti biar semuanya kompak. Karena saya adalah ketua paguyuban. Saya amankan. Ada seseorang Mas, ngambil kita yang namanya itu kan penghinaan itu. Penghinaan di lapangan itu namanya. Pak itu barang saya, yaudah jangan di kantor. Di kantor sini. Kasih tanda penerimaan bahwa barang di Satpol PP. Tanda tangan jedun saya. Tak kasih panggilan. Panggilan nanti kalau sudah dipanggil datang barang tak kasihkan Mas. Sebelum itu proses ini sudah datang duluan. Bawa surat kuasa. Atas nama ini, belum saya secara hukum, saya keliru kalau ngasihkan ini. Datang, saya urusannya sama Wiwit. Ya Wiwit dulu aja. Saat itu dijelaskan ke Pak Ayes. Sudah. Atas namanya Wiwit. Tidak ada penjelasan soal itu. Ya, yang ada Pak Zaidun menyerahkan bahwasan Mas Rianto harus hadir untuk memberikan klarifikasi unggahan yang di TikTok di media. Ini Pak Zaidun. Terus enggak benar dia sudah tak kasih wawasan Perjangka 3, Perjangka PKL. Saya sudah mengatur kalau beliau, saya itu sebenarnya enggak betul Mas. Tanya beliau. Sederhananya. Saya enggak mungkin datang kedua ketiga Mas. Ada keterangan itu. Ya datang 10 kali tanpa Wiwit enggak dikasih sama. Tapi jangan ngasih tahu enggak itu atas namanya Wiwit. Wiwit sudah tanda terima. Wani sumpah kamu ketemu saya enggak bilang gitu. Tidak ada. Mas, kamu itu enggak bener itu. Kamu enggak bener itu. Itu namanya mengadu domba itu namanya. Oke, tapi nek soal penyitaan itu kan yang namanya perda ada prosedur Pak ya? Itu sudah sesuai prosedur. Sudah ada Mas, sosialisasi sudah ketemu paguyuban di situ boleh dagang, asalkan berdagang diambil. Kemarin kan teman-teman itu rapat lah, mau mengunggahke yang mengunggahke YouTube mau dipidanakan. Saya tidak boleh Mas, karena apa? Hanya sebuah hal sepele. Barang hanya tendo ya. Ini nek jalure loh Mas, jalure itu si A yang punya yang mengaku itu tak kasihkan. Saya tidak akan mempersulit. Buat apa tenda ada di situ Mas? Saya orang pengusaha juga Mas. Bukan hanya Satpol, saya juga orang usaha. Saya kalau di pedagang kaki 5 duren dan sebagainya sudah tak kayak alasan. Mas aku nyuwun sewu aku kira tak. Ning piye meneh ana perda perkada sing gawe ya dewan. Hanya namanya protes alon-alon kayak dibuka perdanya aku malah kebetulan. Gitu. Ya ini aja tak sadari takkan lewat jalur. Jenengan yo paham betul. Sing saya tanda terima tertulis secara hukum tuh Wiwit nek tak kasihkan jenengan aku yo kleru to Mas. Saya disalahke to. Betul. Nek jenengan kok tak kasih wawasan jenengan kemarin tak rangkul baik-baik. Jenengan sampai ini ada wartawan. Iya ya jenengan yo. Itu sama aja mengadu domba. Ini yang saya Mas, Pak Makmun CS, Gepeng CS itu kemarin ada 7 orang yang bela ini, gitu, bela ini. Saya lihat di YouTube. Iya, makanya nanti Mas Gepeng tak suruh ke sini sekalian, dia paham Mas. Kemarin ada Alex KPK. Iya. Sebagainya ya, terus ada berapa tak jelas. Oke Mas, alurnya begini. Nah, saya ngasihkan jenengan keliru Mas. Itu LSM, itu wartawan sudah bilang begitu. Gitu loh. Itu suratnya ke Wiwit. Sebenarnya kan gini Mas,
Kalau ini mengakui barangnya secara otentik hukum saya memberi kepada Wiwit. Kalau ini mau diambil, kalau bikin surat pernyataan, tak kasihkan. Ini ada bukti akurat bahwa ini yang ngambil si A. Jadi nek Wiwit nanti mempermasalahkan kantor Satpol PP barang pundi, aku tak tunjukkan ada surat pernyataan. Kan gitu, Mas. Ini nek kita mau diambil begitu saja, saya nek ditemui Wiwit, saya keliru. Kalau perda yang digunakan sebagai dasar perda apa? Perda K3, Mas. Perda K3. Kalau tahapannya apa saja, Pak? Ya, sosialisasi. Jadi yang penting itu sosialisasi. Terus nanti kalau sosialis 1, 2, 3 sudah sosialisasi, baru nanti diamankan. Nah itu Mas Rianto pernah ikut sosialisasi itu? Belum pernah. Belum pernah. Jangan ikut ketua paguyuban enggak? Tidak. Ya, itu bukan salah kita, Mas. Ini bukan salah kita kalau ada paguyubannya. Paguyuban beliau katanya ini ngayal sendiri, paguyuban. Boleh di cross check Pak Ketua Paguyuban. Yang ngayal sendiri itu atas nama yang itu, yang Wiwit itu. Wiwit juga make. Kalau sing make itu buat apa itu? Ketela, Mas. Jualan ketela. Oh, biji lembu itu. Iya. Biji lembu bukan ini. Ya, dia mengakui ke sini tuh, saya yang jualan, apa saya salah, Mas? Tak kasih tanda terima ya mau. Kecuali waktu itu tak kasih tanda terima, Pak, ini bukan barang saya, ini barang si. Hal itu beda. Nah, terus yang menjadi kesalahpahaman Mas Rianto tadi saya sempat ngobrol, itu kan jenengan atau dari Satpol itu tidak mengenal atau tidak pernah berhubungan dengan Mas Rianto. Betul. Nah, tapi Mas Ayes itu mengatakan, katanya Mas Rianto suruh ke sini klarifikasi lah itu. Apakah ketemu saya, Mas? Beliau tanya enggak? Kalian ketemu saya enggak? Belum. Nah, Tapi disuruh saya datang. lu ketemu sama saya kok. Ketemu Pak Zaitun. Mas Rianto kontre ini Mana yang jujur, mana yang enggak kan ketahuan jenengan. untuk klarifikasi pengasaran penggunaan yang di TikTok tentang sepadan dan lain-lainnya. Nah, itu soal masalah Di foto kita, Mas. soal masalah klarifikasi itu resmi dari Satpol PP, Pak. Apanya? Maksudnya diminta klarifikasi terkait apa? Tidak, saya tidak pernah suruh datang ini. Saya gini, boleh diambil asalkan Wiwit ke sini. Beliau sudah tak kasih dasar nah ini surat kuasa ini dibikin pihak ini, yang bikin kuasa ini, saya kan nggak kenal sama dia. Kalau hukum kan jasa salah saya ngasihkan beliau-beliau ini. Oh, iya. Betul nggak jenengan? Coba. Tapi perintah Rianto untuk datang klarifikasi itu Gara-gara YouTube, Mas, itu bukan saya, Pak Kadit. oh, Pak Wiworo bukan saya lagi. Wes urusannya Pak Wiworo itu beda lagi. Nah, saya kan sebagai orang lapangan, saya yang bertanggung jawab atas barang itu. Gitu. Tuh, saya tak Mas Gavin tak suruh sini sekalian. Oke. Jalanan memberikan klarifikasi ataupun selama ini tadi sudah saya sampaikan, Pak. Kedatangan saya ke sini bukan lagi untuk mengambil masalah tenda besi dan bla bla bla. Yang saya ingin dapat keterangan dari Pak Zaitun yaitu tentang bahwasanya secara prosedur hukum, ya kan, mengatakan apa surat penyitaan itu atas nama ini. Saya datang, Pak, tanggal 17, ya kan, tanggal 30, 31. Ya kan, tidak ada informasi bahwasanya mengenai hal itu. Yang disampaikan ke saya, suruh datang langsung Rianto. Api-apian wae nek perlu minggu. Jam 3. Ini wae Mas. Ya kan? Ini Yang baru wong ngira kok. Jangan asmani sih, Mas. Langsung aja sih. Kula nur aja, Pak. Saya nggak ada urusan sama jenengan. Udah gitu aja. Nah, jenengan sakot-sakot kan gitu aja. Saya nggak ada urusan sama jenengan, urusan saya masalah duit. Kita nyon sewu Satpol PP dilindungi undang-undang. Jelas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai penegak perda dan pegadaan. Kalau saya melaksanakan perda dan melaksanakan penegakan perda, kalau saya tidak acuannya, saya tidak akan berani. Ya. Itu aja. Jangan nggak usah nyon sewu menekan kita, mengintimidasi kita. Saya nggak ada urusan sama yang namanya Aziz. Nah, jenengan maunya begitu sudah gitu aja. oh, Saya nggak ada urusan sama Aziz. Sudah gitu aja. Secara formal hukum, alur hukum, jelas saya itu urusan sama Wiwit. Sudah gitu aja. Monggo. Jenengan mau menilai saya, nek jenengan mau monggo. Hai jenengan. Gitu aja, Mas. Enggak saya buang-buang waktu sama jenengan. Nggih. Nek sama ini beliau wartawan saya hargai karena beliau adalah memang haknya dia. Memang pekerjaannya dia. Nek jenengan saya nggak ada urusan sama Aziz. Itu aja. Itu